kurang gitu. Kemudian kembali ke Pak Nazar ini. Tadi Bapak sempat menyebutkan kelebihan-kelebihan dari bookmarking itu selain menantang dan menjanjikan tuh ya. Kira-kira seperti apa itu Pak? Ya, ini dalam konteks khusus perpustakaan. Jadi dalam konteks tadi saya membayangkan apabila ini sudah disimpan begitu banyak, dikelola, dalam bahasa lain diatur dengan folder-folder dan subfolder spesifik, itu alangkah baiknya ini bisa dilahirkan sebuah layanan yang bersifat multi access. Kita seakan-akan logonya begini, tanyakan apapun kan gitu. Ketika kita udah menjanjikan tanyakan apapun, pasti itu menantang kan? Kita menantang orang gitu, menantang user. Yang saya maksudkan itu, apakah mungkin itu ya, di layanan multi access nanti orang ketika tanya apapun kita itu merasa bisa nggak ya, di mana ya, tahu nggak ya, itu yang saya maksudkan menantang sebenarnya. Dan itu penting, menantang itu penting ya, tidak dianakan negatif gitu ya, biar kita lebih untuk positif Pak ya. benar. Yang ketiga aja, yang kelima kalau bahasa lain tadi akibat kemudahan, mudah, murah, kemudian menyenangkan, menjanjikan dan menantang. Menjanjikan yang terakhir. Karena dalam persepsi saya sebagai pustakawan ya, itu merasa bahwa pustakawan itu belum dianggap sebuah profesi yang mungkin bermanfaat sekali ya. Mungkin bermanfaat ya, tapi tidak bermanfaat sekali. Dan kalau saya coba menengahi masalah ini itu tidak hanya kesalahan orang yang menganggap, tapi juga kesalahan orang yang dianggap. Artinya kita tidak menawarkan diri, tidak memberikan suatu layanan yang memang membuat orang lain itu bermanfaat. Tapi ketika kita sudah bisa membuat seperti ini, orang mau khutbah mungkin ya lupa ayat atau apa, atau lagi buru-buru kepingin ini, bisa dibantu dengan cepat begitu. Mahasiswa sedang bermasalah deskripsinya begitu. Saya pikir inilah yang menjanjikan dalam mananya pustakawan itu akan dianggap sebagai citranya itu akan meningkat. Jadi saya sering tutup di presentasi nasional kemarin, saya minta maaf kepada rekan-rekan yang di programmer. Ada kekhawatiran pihak pustakawan sekarang apakah harus bisa IT. Padahal tidak harus. Yang harus adalah Anda jeli saja melihat layanan-layanan sudah ada, itu sudah cukup. Tapi bisa dengan membuat website itu menjadi sunat sifatnya. Dan bagi saya itu menjadi penting ya. Jangan khawatir dengan perkembangan teknologi informasi ini gitu. Ya. Ya, baik Pak, ini dia akhir-akhir bicara kita. Mungkin si Dalon ingin pengen tahu sih, Bapak kan udah kemarin juara 2 di tingkat nasional Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak pengalaman di sana gitu Pak. Bagaimana proses awal hingga terpilih sebagai juara 2 gitu. Iya, semuanya pasti melalui perjuangan yang besar. Dan perjuangan itu sebenarnya yang lebih berat bukan perjuangan dengan melawan sesuatu, tapi adalah perjuangan melawan diri sendiri. Kalau boleh saya ngutip yang komitmen itu, yang saya suka adalah you are not obligated to win, you are obligated to keep trying to do the best you can every day gitu ya. Jadi Anda itu tidak harap menang gitu. Yang diharapkan adalah Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa setiap hari, itu aja. Jadi saya itu kalaupun disebut pemenang kemarin, itu menang terhadap diri saya sendiri. Artinya saya selalu melakukan yang terbaik yang saya bisa gitu. Ketika disandingkan pada tingkat nasional misalnya kemarin dengan 29 orang-orang terbaik di Indonesia, saya dianggap sebagai nomor 2 misalnya di tingkat nasional. Ya itu saya tidak menganggap melawan beliau, tapi saya merasa menang terhadap usaha saya sendiri. Jadi harapan saya kepada pustakawan dimanapun Anda berada kemarin, mungkin yang juga kawan-kawan saya di seluruh Indonesia mendengarkan program Serambi Tekno kita ini, satu yang saya harapkan tadi, saya tidak merasa menang dengan semua kawan-kawan, tapi yang pasti kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa setiap hari. Saya pikir itu. Terima kasih. Silakan Bung, silakan.